Om Gun, teman-teman semua, Pak David, karena Pak David ini adalah teman lama saya ya, boleh bilang sahabat lah. Jadi izinkan saya untuk pakai nama langsung ya. Suatu kehormatan sih untuk saya bisa uh, bukan mewawancari lah, sharing dengan Pak David karena ini adalah teman yang sebagian perjalanan hidupnya juga kami saling sama tahu dari sebelum kami punya istri ya, dari kami di kampus, terus kami juga terpisah, terus bekerja dalam bidang masing-masing dan kita ketemu lagi dalam suasana seperti ini sesuatu yang sangat is an honor lah dan sesuatu yang sangat yang exciting buat saya pribadi. Malam ini kami mengundang Pak David. Saya kasih sedikit bio profilnya David ya. David ini adalah pengusaha. Kalau ringkasnya buat saya, David ini adalah pengusaha yang berhati gembala. Jadi dia pengusaha multinasional dalam multi bidang, bisnis coach, investor yang sebagian portfolio juga adalah startup yang diakuisisi oleh startup yang kita kenal di luar sana. Dan sekarang juga aktif melayani di JPCC, Jakarta Praise Community Church. David menikah dengan Juliatan dan dengan 3 anak, Rachel, Daniel, dan Joseph. Nah, kita langsung saja ya Pak David ya. Topik kita malam ini adalah intimacy. Ada nggak, tolong share sama kita uh, foundation tentang intimacy ini yang bisa jadi referensi buat kita bersama. Oke, selamat malam semuanya, selamat malam Ron, Grace, dan juga Om dan Tante Gunawan, Andi dan Olivia. Tadi ada Chris dan Rini ya, yang pimpin pujian dengan luar biasa sekali. Bisa tepuk tangan buat Chris dan Rini, ya, dan juga Randy dan Hesti untuk kesaksiannya yang luar biasa. Terus terang, susah loh itu terus terang ya. Biasanya apa namanya gaduan di rumah, di luar kita kelihatannya kayak malaikat, pergi masuk gereja ya, ada hellonya di atasnya gitu ya. Tapi padahal sebetulnya sama aja. Sedikit apa namanya latar belakang gitu ya, kalau kita melihat di dunia ini, kita melihat bahwa statistik menunjukkan bahwa 50% daripada pernikahan itu pada gagal semuanya. Padahal kalau saya boleh bacakan sedikit statistik supaya teman-teman tahu kenapa sih topik intimacy atau apa yang dilakukan oleh Petra Community Church untuk keluarga muda ini pentingnya ada di mana. Coba kalian bayangkan ya. Yaitu adalah dikatakan bahwa di Amerika Serikat, jadi bukan di Indonesia, boleh senggol pasangannya bilang bukan di rumah kita berarti, katanya 41% daripada pernikahan pertama gagal. 41, jadi 4 dari 10 pernikahan di Amerika Serikat, pernikahan pertama mereka gagal, dan pernikahan yang berikutnya, atau sebelumnya kalau kita bilang, kalau gitu berapa banyak orang yang ada dalam pernikahan di Amerika Serikat, 50%, salah satu pasangan paling sedikit adalah a divorcee. That is how bad is bad. Jadi kalau kita tertidur, kita bilang di Indonesia, kita mah masih jauh gitu. Oke ya, sebenarnya enggak gitu. Dunia menunjukkan bahwa bagaimana pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan yang pertama adalah pernikahan. 26% daripada pernikahan di Amerika Serikat, pernikahan Kristen yang ada di Amerika Serikat, ended in divorce. 26%, jadi 3 dari 10 pernikahan. Tapi kalau mungkin Om Gunawan atau mungkin beberapa teman yang mengikuti statistiknya, yaitu adalah lebih lama, kata kuncinya lebih lama, yaitu untuk orang Kristen untuk masuk dalam perceraian. Tapi 26% tetap bercerai pada akhirnya. Cuman bedanya adalah 15 tahun atau 30 tahun kemudian baru bercerai. Ya sedangkan kalau pernikahan orang yang tidak mengenal Tuhan, ya sudah pokoknya 3 bulan atau 3 tahun menikah, I don't like you, you don't like me. Bye bye baby, langsung aja bercerai. Perbedaannya adalah ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Tapi kalau sebagai statistik, 26% dari pernikahan Kristen di Amerika Serikat tetap berakhir di dalam perceraian. Di Indonesia selama 3 tahun belakangan ini, berarti sejak daripada 1 tahun sebelum pandemi COVID-19, ada 1.000 perceraian per hari. Artinya kalau dibagi-bagi ada 40 perceraian per jam. Setiap jam, nanti hari ini kita lagi lakukan ini, ada 40 perceraian yang terjadi di Indonesia. Artinya 18% daripada pernikahan Indonesia pada saat ini itu berakhir di dalam perceraian.
18% itu sama dengan kalau teman-teman ada yang orang tua atau ada siapa gitu ya, yang punya heart disease, mortality rate-nya adalah 16%. Dan ini semuanya ada di dalam kementerian yang sudah mengikutnya. Oleh karena itu kalau zaman dulu, khususnya kita udah lama jadi Kristen, kita bilang, itu kan nomor di Amerika Serikat. If you really look at it, kalau kita pelajari benar-benar, Indonesia semakin kita sukses, semakin kita makmur sebagai sebuah negara, pernikahan adalah tempat yang dimana iblis akan mencoba untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya pada malam hari ini, pada saat Ron bilang sama saya, Fit, sharing dong cerita tentang intimacy. Saya kebetulan bersama dengan istri saya, kami bertemu di Desember 31 tahun 1999, Maret 2000 kami menjadi pacar, dan sejak satu tidak pernah lagi terpisah sampai hari ini. So we've been together for approximately 22 years. Kami sudah menikah sejak tahun 2006. Kami memiliki 3 orang anak, Rachel, Daniel, dan Joseph. Tahun ini anak saya yang pertama 15 tahun, yang kedua bulan depan 10 tahun, dan yang terakhir umurnya 9 tahun. Jadi mudah-mudahan dari perjalanan saya yang bersama dengan satu wanita yang sama selama kira-kira 22 tahun, dan juga dengan pernikahan kami dan anak-anak kami, mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit untuk mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan kekuatan kepada teman-teman yang mungkin pernikahannya, mungkin khususnya saya dikasih tahu banyak yang baru menikah, anaknya masih kecil-kecil, mudah-mudahan ini membantu gitu ya. Nah, untuk supaya kita bisa belajar sesuatu, saya janji saya cuma ngomong kira-kira 10 menit. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, Kejadian 2:18 ya, saya mengambil dari terjemahan baru. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, mari kita garis bawahi bersama-sama kata sepadan. Oke, kalau Tuhan Allah yang berfirman dan dia katakan tidak baik, harusnya kita jadi manusia jangan bilang gini, Tuhan tahu apa, gitu ya. Kalau Tuhan yang bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, artinya walaupun mungkin sekarang ini ada beberapa daripada teman-teman yang bilang adalah, tapi lu tahu gak Fit, pernikahan tuh ya susahnya gak kepalang tanggung. Harga yang harus ku bayar untuk bisa masuk dalam pernikahan kayaknya mahal banget kayak begitu. Tapi percaya gak sih kalau Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya kalau ada satu institusi atau satu organisasi yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu adalah keluarga. Yaitu adalah institusi daripada pernikahan. Nah oleh karena itu saya berharap supaya kita semuanya, mungkin istrinya, suaminya boleh dipeluk dan bilang adalah gini-gini kamu masih yang sepadan sama saya. Ayo dong coba kerjakan sama pasangannya sekarang. Gitu ya, atau kalian boleh lihat mereka eye to eye. Nah itu lihat tuh si siapa namanya Olivia udah langsung peluk si Andi. Kayak gitu dong ya. Suami jangan kalah dong ya, juga dipeluk juga istrinya. Jangan disenggol-senggol gitu ya. Karena Tuhan yang berkata tidak baik ya, walaupun kita semuanya muted sekarang, kita bisa melihat mulut kita semuanya sama-sama bergerak bilangnya, mari kita lakukan pertama-tama, Tuhan bilang apa? Tidak baik. Kami katakan tidak baik. Tidak baik ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang saja. Oke? Amin ya. Nah, ini yang kita harus pegang. Karena kadang-kadang di dalam pernikahan kita bilang begini, kayaknya gua salah pilih deh. Lebih bagus kembalikan aku kepada orang tuaku, katanya begitu ya. Atau kita bilang adalah, padahal dulu waktu gua masih jomblo, gak begini tahu hidup saya. Nah, itu mau pandangan saya atau pandangan kita sebagai manusia, karena yang mau enaknya kita, atau kita mengatakan bahwa saya ini adalah pengikut Kristus, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Christian. When you say Christian, artinya I am a Christ follower. Aku adalah pengikutnya Kristus. Kalau kita pengikut Kristus, Alkitab adalah tentang Tuhan kita, dan dia katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Harusnya kita aminkan dan kita bilang adalah berarti ada sebuah berkat, ada sesuatu seperti kayak semuanya tambang, yang di dalamnya, di dalam pernikahan kita masing-masing, ada sesuatu yang baik. Tapi kalau kita gak nangkep, karena kita gak punya tools yang tepat, karena kita tidak punya gaya komunikasi yang baik, karena kita tidak set aturan yang baik, sehingga kita tidak bisa menikmati kebaikan daripada pernikahan itu, salahnya bukan di perancangnya, tapi salahnya adalah karena kita tidak main dengan aturan mainnya Tuhan tentang pernikahan itu. Mudah-mudahan ini membantu kita semuanya ya. Nah dia katakan begini, bukannya tidak baik, dia berkata, aku, Tuhan, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Nah kata sepadan,
Saya ambil dari kata bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan bahwa kata sepadan di sini dikatakan kata cocok. Cocok itu kayak puzzle pieces. Kalau puzzle itu ya, kan nggak semuanya bentuknya kotak atau segitiga atau bulat, betul nggak? Ada lekukan-lekukannya. Kita mesti cari yang cocok. Kadang-kadang seperti main puzzle yang sebelumnya jumlahnya 5.000 pieces, yang kecil-kecil, apalagi kok pasangnya awan gitu ya, biru semuanya gitu. Mau cari yang cocok itu kadang-kadang kan gitu ya. Saya paling nggak suka main puzzle. Ya kalau udah temenin anak main puzzle tuh yang udah 5.000 pieces, kayaknya ini satu dipasang nggak cocok, ini dipasang nggak cocok, ini nggak dimasuk. Sudah 10, 20, 30, 40 ya. Randy, Hesti betul yang udah coba yang ke 30 kali bilang, sampai nih kayak apa sih? Mau dipasang kok gak mau masuk. Ayo dong, jadi kita suruh, kamu yang cocokin diri sama saya dong. Nah, makanya segala sesuatu yang katanya baik itu dia sudah mulai tidak terasa baik. Kenapa? Karena cari yang cocok itu kadang-kadang nggak segampang cuma sekedar pokoknya jalan. Pokoknya asal kelihatannya bentuknya sama. Ternyata 7,4 miliar manusia semuanya memiliki keunikan yang berbeda-beda. Artinya saya, David, harus mencocokkan diri saya kepada Julia, istri saya, dan Julia juga perlu mencocokkan dirinya kepada saya. Jadi artinya ada sesuatu yang mesti dicari. Kalau dalam konteks New King James New King James Version dikatakan bahwa dia adalah comparable, harus sebanding. Oke, betul ya. Kalau seumpamanya nih dalam ini ya comparable nih saya mau kasih tahu sebagai contohnya. Kalau Tuhan tuh ciptakan kita kan nggak cuman secara roh ya, tapi juga secara fisik, juga secara emosional, juga secara intelektual, juga secara finansial, juga secara seksual, juga secara relational. Ini semuanya adalah ciptaannya Tuhan. Nah, kita mesti mencari sesuatu yang cocok, yang sepadan itu adalah cerita tentang comparable, sesuatu yang sebanding. Artinya bisa dibandingkan. Kalau seumpamanya kadang-kadang khususnya kalau kita sudah mungkin udah pernikahan 10 tahun, 20 tahun gitu ya, katanya gitu, baru dilirik sama istrinya, suaminya udah langsung tahu maksudnya apa. Ada sebuah cerita gitu ya, ada sepasang suami istri yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50, golden anniversary. Oke, dan kemudian anak-anak muda seperti hari ini di keluarga muda Petra Community Church semua pada kumpul semua, tanya, om, tante, tanya dong om, kenapa sih om bisa sampai lengket sama tante 50 tahun? Ditanya begitu ya. Dan kemudian om bilang begini, mau tahu rahasianya anak-anak? Om kasih tahu, dia bilang begitu. Dan dia kasih tahu begini, waktu hari pertama kami baru menikah, pada saat itu ya di Inggris ya, kalau baru menikah kan nggak naik mobil, ya naiknya kuda ya, letak. Dan waktu dia lagi naik kuda, si kuda ada 2 ekor, yang satu terus lari ke kiri, jadi nggak mau jalannya terlurus gitu ya. Kemudian si istri, nama anjingnya Bruno, kalau sini namanya Bruno, tidak no pun intended gitu ya, maksudnya oke, Bruno, dia bilang peringatan pertama ya, dia bilang begitu. Kemudian jalan lagi, letak, nggak sampai 1 kilometer, si Brunonya nyolong lagi ke kiri gitu, ditarik lagi sama istrinya, ditarik. Kemudian bilang, Bruno, peringatan kedua. Kemudian jalan lagi, letak. 5 kilometer, kudanya lari lagi ke kiri. Istrinya turun dari kereta kuda, dia ambil senapan, dan dia tembak kudanya. Ceder, mati si Bruno di tempat. Suami terkejut, dan suami banyak kepada istri, honey, what happened? Kenapa, say? Si istri lihat kepada suami, dan dia katakan begini, suami, peringatan pertama. Dan itu rahasia kenapa 50 tahun pernikahannya langgeng. Ada yang nangkap ceritanya lucunya? Ya kan? Tapi ada perbandingan. Karena dalam pernikahan kita, bayangkan kadang-kadang ada, ini contoh ya, istri saya, ini lulusan S2 dari Amerika Serikat, S1 dan S2 dua-duanya dari Parsons School of Design, salah satu sekolah desain paling mahal dan paling terkenal di dunia ini. Lulusnya, nilai rata-ratanya cuma 3,8 dan 3,9 dari 4,0. Jadi pointer soro banget, kira-kira begitu. Sedangkan saya 7 tahun di kuliah gak pernah lulus. Ini ceritanya gitu loh. Ya, ini Roni ini tuh ketawa-ketawa karena ini kalau disuruh kuliah udah deh, suruh pergi ke library udah deh. Tapi kalau suruh cari duit paling jago, kira-kira begitu. Ya kan? Jadi ada sesuatu yang lain. Dan di dalam pernikahan kita untuk menjadi sepadan selama 20 tahun ini, saya harus belajar untuk sepadanin sama Julia, istri saya yang sangat akademis, dan David yang sangat street smart banget.
Yang dulunya saya nggak ngerti fotografi sama sekali, disuruh desain. Sekarang walaupun saya pengusaha, saya kalau dikasih proyek interior design, saya bisa gambar tiga dimensi, dari depan, dari atas, dan kemudian gambar denah. Bisa, kenapa? Karena istrinya. Artinya ngerti nggak ya? Sebanding itu bukan cuma sekedar cari yang cocok, yang cuman dulu cocok waktu kita masih pacaran. Tapi untuk menjalani 20 tahun ini, kita mesti cari yang sepadan karena bisa dibandingkan. And by the way, kalau udah ceritanya adalah bisnis, pasti David lebih pintar. Karena apa? Karena ada perbandingan itu. Dan untuk kita bisa menjadi cocok, menjadi sepadan, kita sekarang harus membandingkan diri kan menjadi di kelas yang sama. Sehingga sekarang saya bisa pegang kamera, saya juga bisa foto seperti layaknya seorang artis, walaupun pasti Julia lebih pintar. Dan istri saya bisa menjadi manajer dan seorang CEO yang hebat. Gara-gara punya suaminya ya juga seperti begini. Buktinya apa? Dalam 20 tahun ini, ternyata during COVID selama 2 tahun belakang ini, timnya Julia itu cuma kira-kira 200 orang, managing 12 gedung. Nah, itu bukan Julia banget itu. Dia adalah seorang artis. Nah, pada waktu bersamaan, saya mesti belajar jadi artis sedikit. Nah, ini namanya sepadan. Jadi perjalanan daripada pernikahan kita pada saat Tuhan katakan bahwa adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia sedang mengatakan bahwa adalah, you know what David, kamu itu bisa jadi lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, kalau kamu memberikan hidup kita untuk menjadi sepadan dengan istri kita. Pada saat saya menjadi sepadan dengan Julia, saya adalah seorang pengusaha yang juga artistik. Tadi Roni bilang, David ini itu pengusaha berhati pendeta, kira-kira begitu ya. Karena saya cukup sering berkhotbah. But you see, waktu dulu saya kenal sama Julia juga gak bisa khotbah, juga gak bisa ngajar Alkitab. Tapi sekarang setelah 20 tahun, dia juga adalah guru agama di sekolahnya anak-anak kami. You see what just happened here? Karena ada sebuah rahasia besar, di mana pada saat kita berdua, suami istri menjadi satu, menjadi sepadan, ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Let me give you this one last thought. Kalau kita baca di Kejadian pasal 1, Tuhan menjadikan manusia. Dia katakan adalah, dia setelah menjadi manusia, dia berkata, dia memberkati manusia itu. Pada satu kanalnya itu adalah Adam. Dan dia katakan, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhlah bumi, taklukkan semuanya itu. Yang kita tahu itu dengan namanya mandat budaya di dalam teologi. Tapi kemudian sesudah itu selesai, pada saat nanti Hawa dijadikan, maka untuk kedua kalinya, Tuhan berkata kepada manusia itu, dan kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan, He actually blessed the man and that woman. Dia tidak hanya berkata kepada Adam, tapi kemudian dia berkata kepada Adam dan Hawa, yaitu yang sepadan itu. Dan dia bilang begini, kamu aku berkati, supaya kamu bisa beranak cucu, bertumbuh banyak, dan memenuhi bumi, sampai engkau menaklukkan bumi itu. You see, ada sebuah janji yang besar, ada sebuah pekerjaan yang besar, yang Tuhan sedang titipkan di dalam pernikahan kita. Bahkan di dalam kitab perjanjian baru, tentu kita mengenali bahwa dia katakan begini, kalau kamu ngerti apa artinya pernikahan, yaitu adalah untuk suami-suami mengasihi istrinya seperti tubuh Kristus, dan untuk istri-istri itu bisa tunduk kepada suaminya. Istri-istri, dengar baik-baik ya, istri tunduk sama suami, bukan istri tunduk sama laki-laki. Gak ada. So equality is equality. Tetapi di dalam pernikahan, dia katakan begini, istri. Jadi kalau namanya istri, jadi bukan perempuan, tunduklah kepada suami. Itu adalah penyelewengan, bukan ya. Dia katakan istri, tunduklah kepada suami. Suaminya cuma satu, jadi bukan 5 miliar manusia. Enggak, satu gitu ya. Dan dia katakan gini, kalau kamu ngerti ini, dia katakan begini, misteri itu besar, rahasia ini besar. Karena dalam pernikahan kita, pada saat kita menjadi sepadan, kita tidak hanya, bahwasanya saya tunjukkan ya, yaitu adalah dengan kelebihan-kelebihan di dalam kehidupan kami, karir kami. Tapi lebih daripada itu melambangkan spiritualisme yang besar, yang Tuhan sedang titipkan di dalam pernikahan kita. And when we do that, dan kalau kita punya anak-anak, anak-anak kita lah yang akan mewarisi rahasia-rahasia itu. Sehingga nanti 15 tahun lagi, 18 tahun lagi, anak kita udah jadi orang dewasa, dia jadi generasi baru yang dihormati oleh manusia, tetapi diterima oleh Bapa kita di surga. Sehingga mereka bisa klaim ayat firman Tuhan yang berkata adalah supaya pekerjaan baik itu dilihat oleh orang-orang, dan mereka akan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Dan untuk gereja kita dan untuk rumah Tuhan secara umum, yaitu adalah supaya kota di atas bukit tidak akan tersembunyi.
berarti kita yang membawa standard of excellence di marketplace. Sehingga teman-teman di luar sama-sama pengusaha, sama-sama petani, sama-sama apalagi punya toko restoran atau punya apapun yang sedang kita kerjakan. Sama-sama kena dampak COVID-19, sama semua kena kok. Tapi pada akhirnya di acara-acara saya, ya, yang Kristen ataupun yang nggak Kristen seringkali nanya sama saya, Pak David, Bapak itu ya kena krisis kok ya ngomongnya masih begini ya. Rahasianya apa Pak? Rahasianya apa? Tuh, saya selalu nanya gitu, karena yang nanya nggak selalu Kristen, dan acara saya nggak ada acara Kristen. Saya tanya, sampean nanya kepingin tahu jawabannya atau cuman mau cari apa namanya kayak ilmu gaib? Saya tanya gitu. Beneran mau tahu? Emang iya Pak, beneran mau tahu Pak, sungguhan, sungguhan, iya. Gak tersinggung ya? Enggak. Dia bilang nanti saya mau ngapa-ngapain ya? Enggak Pak. Saya kasih tahu. Karena saya ada pegangan setiap hari jam 5.20 pagi, saya ada di lutut saya dan saya bertemu dengan Bapa di surga, saya bersama mereka begitu. Yang kita sebut dengan Tuhan yang Maha Esa itu, saya punya hubungan pribadi bersama dengan dia. Saya nggak tiba-tiba mendadak punya keberanian untuk melakukan semua ini. Tapi saya tahu saya anak siapa. Saya tahu apa yang harusnya saya kerjakan. Nah, itu menjadi kesaksian yang hidup. Jadi pernikahan kita ini ada sebuah rahasia, ada sesuatu yang besar. Tidak hanya berhubungan supaya kita langgeng 50 tahun ya, cuma nggak sekedar supaya adalah kita di strata sosial kelihatannya adalah status menikah, bukan cerai, bukan mantan, bukan cuma begitu doang, bukan hanya supaya kayak si David sama Julia itu, supaya yang pengusaha bisa jadi artis, yang artis bisa jadi manajer, bukan, it's more than that. Panggilan kita yang terakhir, the Great Commission, is to disciple nations for Jesus Christ. Yaitu adalah memuridkan semua bangsa-bangsa demi Kristus. That's what we do. Itu alasan kita melakukan yang kita lakukan. Oleh karena itu, menjaga pernikahan, ini adalah integrasi daripada segala-galanya. Segala-galanya. Bukan hanya yang kita lihat, bukan hanya untuk anak kita, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk istri saya, tapi juga untuk dunia di mana tempat kita berada. Oke, amin. Saya bilang 15 menit, ini 18 menit. So, Ron, saya kembalikan lagi ke Roni. Wah, luar biasa ya, Dave. Ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang not only a great designer ya, perfect engineer ya. Di chapter pertama, dia sudah kasih kita semacam insight atau formula ya, mungkin kalau kita mau lihat seperti itu. Bahwa tidak baik untuk kita sendiri ya, baik pria maupun wanita. Dan Tuhan memberikan kita pasangan yang sepadan gitu. Nah, kebetulan karena tema kita intimacy ini, pas kita lihat tadi dari sharing dari David tadi, kadang-kadang kita tuh sering bingung ya antara apa sih intimacy gitu. Jadi waktu kita cari pasangan hidup, waktu kita pacaran tuh kayak cari yang feeling enak aja gitu. Feeling cocok gitu loh ya. Feeling ngomongnya nih enak nih wajahnya pas nih gitu loh. Jadi pas kita masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam, yang mulai ada katakan misalnya persiapan pernikahan, apalagi telanjur menikah dan ada komitmen-komitmen. Karena saya rasakan sendiri berdua dengan Grace ya, semakin kita menikah ini sebenarnya tuntutan semakin banyak. Rasanya seperti itu. Jadi bukan karena kita saling menuntut satu sama lain loh. Kehidupan ini memang mengajak kita berdua untuk naik level secara bertahap dan saling memopong lah gitu. Nah ini konsep bisa nggak kita dibantu untuk define intimacy dulu gitu loh. Intimacy itu apa sih sebenarnya menurut Tuhan ya, menurut firman-Nya. Jadi buat kebetulan kita semua sekarang ini kan ya sudah dalam pernikahan ya. Jadi kita harus terima apa yang ada di samping kita sekarang. Jadi paling nggak kita di-refresh lah gitu deh. What is intimacy? Ya, kalau untuk dunia ya, intimacy berarti selalu berhubungan dengan biasanya berhubungan dengan hubungan seks. Dan sekali lagi itu yang Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi yang dia curi yang pertama dia bilang gini, kamu nggak perlu institusi pernikahan supaya kamu bisa hidup seks. Seks aja. Kalau kita lihat selebriti, penyanyi dan semua kayak begitu, banyak yang menghidupi kehidupan yang kumpul-kebo, bahkan sudah punya anak pun tapi belum masuk di dalam institusi pernikahan. Atau ada seperti pada saat seperti yang paling terkenal yaitu adalah Angelina Jolie bersama dengan Brad Pitt. Mereka dengan terbuka mengatakan bahwa adalah we are husband and wife, kami suami istri.
Tapi kami tidak eksklusif. Jadi pada saat orang mengatakan intimacy, dunia menyamakannya hanya dengan kata sex, sex. That's right? Tetapi bahkan di dalam dunia psikologi sekalipun, orang-orang mulai mengatakan begini, bahwa seks itu tidak ada hubungannya dengan hanya jenis kelamin daripada laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks. Sex is beyond that. Sex is also about how you connect emotionally, how you connect mentally. Jadi bukan koneksi itu terjadi, intimasi itu terjadi, yaitu adalah karena juga secara emosional, secara mental. Jadi intimasi itu seperti apa, Ron? Mungkin untuk kita sekarang ini, intimasi seperti sekarang ini, guys. Kita lagi menggunakan aplikasi Zoom supaya kita bisa melihat satu sama lain. Kalau tapi hanya punya aplikasi Zoom, tapi kita punya handphone atau kita punya laptop, perangkatnya istilahnya, gitu ya, kurang kuat. Masih pakai Intel zaman dulu, Intel Celeron sebagai contohnya. Saya jamin 100% saya pasti lagging di kalian punya monitor. Atau kalau semuanya laptopnya udah bagus, aplikasinya udah ada. Tapi kemudian saluran internetnya nggak kuat. Tentu juga tidak berhasil juga, betul ya, mengerti maksud saya ya. Atau sudah punya semuanya, tetapi juga nggak punya loudspeakernya di device kita yang kuat. Nah, seperti itu kalau kita mau menggambarkan intimacy. Dunia menjual kepada kita, khususnya untuk kita mungkin yang laki-laki ya, yaitu adalah sepanjang, ini by the way mukanya tegang-tegang, nih gak lagi, coba kasih tahu ya, gak lagi cerita pernikahan kita gitu ya, lagi berarti pernikahan tetangga gitu ya. Tapi kenyataannya adalah kita Kristen, tapi kita seringnya juga menonton toko-toko atau film-film baik itu di Indonesia maupun film-film Hollywood atau film apa, yang kita jual pada saat orang cerita intimacy, hubungannya adalah langsung dengan seks. Seakan-akan asal ada Zoom, kita pasti bisa berkomunikasi. But that's not true. Karena intimacy yang dimaksud di dalam Alkitab adalah intimacy yang holistik. Holistik, seperti yang tadi saya katakan, itu sebabnya, Ron, dikatakan bahwa adalah kalau kamu ngerti hubungan suami istri yang intim ini, maka kamu punya misteri tentang kerajaan surga. Jadi berarti Tuhan langsung menghubungkan intimasi kita secara seks, dihubungkan langsung dengan kehidupan supernatural. Nah, maka dalam hal ini, sebagai background-nya, ada 9 hal, Ron, yang bisa dipertimbangkan untuk intimasi kita. Yaitu yang pertama adalah secara fisik. Yang kedua adalah secara emosi. Yang ketiga adalah secara mental. Yang keempat adalah secara intelektual. Yang kelima adalah secara finansial. Yang keenam adalah secara spiritual. Yang ketujuh adalah secara relational. Yang kedelapan adalah secara seksual. Dan yang kesembilan adalah generational. Jadi ada 9 hal yang membuat kita intimate. Oke? Jadi itu adalah sebuah hal yang holistik. Nah, sekarang saya senang sekali untuk berbagi ini karena kita dalam konteksnya ada di gereja. Kalau nanti teman-teman buka Alkitab sendiri ya, suami istri nanti bisa membaca di rumah. Nanti kalian cari di Kejadian, cerita tentang bagaimana Ishak bertemu dengan Ribka. Dan kalau kita baca ceritanya, dikatakan bahwa dari Padan Aram dia datang balik ke tanah, ketemu sama si Ishak itu, maka dikatakan bahwa Ishak melayangkan pandangannya, dan dia kemudian melihat si Ribka, dan kemudian mereka jatuh cinta. Nah, kalau kita bilang 9 hal ini, ada yang nggak ada. Tapi gara-gara itu, tapi bilang cocok. Cocoknya apa? Nah, salah satunya, ya cocok. Pokoknya, I see you, you see me, I love you love me, let's get married. Dikatakan dibawa ke tendanya si Sarah, dan di situ mereka menikah. Udah selesai. Oke. Beberapa pasal kemudian, mungkin 2 atau 3 pasal kemudian, cerita tentang bagaimana ada 2 anak kembar yang mereka punyai, dan dikatakan bahwa si ayah, Ishak, lebih sayang kepada satu anak daripada yang satu lagi. Mamanya sayang kepada Yakub. Kita tahu ya, mudah-mudahan saya nggak usah repeat ceritanya. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya nanti baca sendiri di Alkitab. Dan di sana kita melihat bahwa adalah suami istri yang mencintai Tuhan. Mungkin kalau zaman itu ada gereja, mereka adalah yang paling aktif. Tadi waktu Chris Rini lagi pimpin pujian, mungkin mereka adalah yang betul-betul sembah Tuhannya kusuk banget. Berarti secara spiritual mereka dewasa, mungkin mereka melayani di gereja, tapi ternyata pernikahannya ada keretakan. Dengan kata lain, mereka tidak lagi bisa melihat apa kata Tuhan. Bahwa dia bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena mereka mulai berjalan sendiri-sendiri. Ishak jalan sendiri, Ribka jalan sendiri, dan kemudian pada saat Ishak katakan bahwa aku mau memberkati anak sulung kita,
Maka mamanya bilang kepada anaknya, bilang gini, kamu ambil si binatang itu, nanti mama masakin makanan kesayangannya suaminya dia. Dan dia mulai Yakub menjadi penipu. Tapi kalau kita baca benar-benar, keretakan yang pertama terjadi karena suami dan istri tidak lagi sepadan. So you see, in the outside, dari luarnya, dari kulitnya, adalah masalah anak-anak, masalah parenting. Sehingga sekarang saudara sama saudara pukul-memukul, dan yang satu akhirnya melarikan diri dan pergi ke tempatnya Laban. Tetapi kerusakan yang pertama, Yohanes, sekali lagi kalau mau dicatat, Yohanes 10 ayat 10, dikatakan pencuri itu datang hanya untuk mencuri. Remember this, pencuri, dia bukan perampok. Ya, mudah-mudahan belum ada di sini yang pernah dirampok sama orang ya. Kebetulan dulu Roni kenal saya di Amerika, saya ini kerjanya di jalanan. Jadi kalau di jalanan tuh, wah, kalau kita jalannya itu kayak kita bawa uang banyak 100 juta gitu. Wih, jadi bulan-bulanan siapa mau rampok kita ya. Saya bawanya pakai bajunya kayak ada sedikit gembel gitu ya, terus bawa backpack kayak seakan-akan cuman kayak anak kuliah gitu. Wah, bawa backpack tuh satu biji di belakang udah 100 juta, 200 juta penjualan gitu ya. Wah, kenapa? Dan matanya terus lihat ada perampok nggak, ada perampok nggak. Kenapa? Karena perampok itu datangnya bawa pistol atau di kepala. Ya, nyawa atau uang, gitu, perampok. Tapi Yohanes 10:10 nggak pernah bilang perampok datang untuk merampok, enggak. Tuhan Yesus menggunakan konteks itu dan mengatakan bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, kemudian elevation, membunuh, elevation lagi, membinasakan. Jadi dia curi, dia cuma curi, cuma sekedar begini aja. Tuh secara spiritual dan secara kebersamaan, secara relational, mereka tidak lagi sepadan, sehingga mereka bilang nggak perlu berdua, sendiri-sendiri aja. Apa itu? Tuhan tahu apa itu lebih baik, tidak baik manusia sendiri. Kok sendiri-sendiri aja. Nah, pada saat titik itu, intimasinya hilang. Dan kecuriannya belum tentu langsung di tempat yang kuat. Curinya justru di tempat yang tidak kuat. Curi, sedikit, pelan-pelan, terjadi pembunuhan. Hilang. Dan pada saat kita nanti baca kejadian ini, pada saat dua saudara bertengkar, dan bagaimana suami dan istri sebetulnya udah menjadi pertengkaran, pada saat itu sudah dalam posisi kebinasaan. Udah terjadi di posisi pembunuhan terjadi. Nah, itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa kita cerita intimasi sesuai dengan definisi kita sebagai suami istri, kita mesti tahu intimasi kita is a holistic issue. It's not a singular issue. Bukan cuma sekedar kalau I feel, dari semuanya contoh ya supaya lebih mendarat ya Ron ya. Mudah-mudahan jemaat di Semarang ini kalau ngomong gini-gini, saya ikutin Randy sama Hesti doang sih, karena terbuka banget. Jadi saya ngomongnya yang sehari-hari kita pernikahan ya. Semuanya suami datang bilang, gua lagi kepingin nih. Terus yang satu bilang gini, gua lagi gak kepingin. Jadi it's about you kepingin atau gua kepingin. Kalau kita sama-sama kepingin baru kita intimate. Di situ kita kecolongan. Hey, saya lagi ngomong sama para suami aja ya, ibu-ibu. Sampai saya hari ini gak ada bawa istri karena istri saya kurang enak badan. Nah, jadi saya hari ini cuman ngomong sama para suami. If you want it, you know it, right? Tahu ya, pakai bahasa-bahasa dewa sedikit gak apa-apa ya. If you want it, gitu ya. Berarti kita mesti begini nih. Anda mesti pastikan Anda sepadan secara fisik. Pastikan bahwa Anda sepadan secara emosi. Ada tadi, ingat gak saya bilang? Ada comparable-nya, artinya mesti di comparison. Kalau sudah menikah, apalagi udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, Anda masih gak tahu hot button-nya pasangan hidup kita seperti apa. Anda tidak sebanding. Anda tidak sepadan. Dan kalau salah-salah, kita hanya menggunakan kekuatan kita untuk mendapatkan intimasi di satu titik. Dalam hal ini semuanya seks, tapi gara-gara itu, yang lainnya kecurian. Ingat, Yohanes 10:10, dia katakan pencuri datang hanya untuk mencuri. Dia datang untuk mencuri sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita gak sadari itu, nanti waktu anak kita udah 10 tahun, nanti waktu anak kita 15 tahun, disitulah terjadi semuanya ada jurang. Terus kita bilang gini, kenapa anak kita itu ya lebih dekat sama papanya atau sama mamanya atau bapak ibunya wah, kita pikir anak kita, anak kecil lu, goblok lu. Kan gak tahu kan, kalau untuk kita yang anaknya udah gede-gede gitu, anak kita gak serapu dan gak segoblok yang kita pikir. Kenapa? Karena kita pikir intimacy is just about that one sector. Kalau besarin anak, itu urusan mama. Saya adalah cuma 1 dari 3 laki-laki, 3 bapak-bapak yang ikut di dalam Parents Association di sekolah kami.
Because a lot of fathers think that education, alamak, itu ya pokoknya gue udah kerjain kerjaan gue udah bayarin uang sekolah, ya guru-guru lu kerjain lah. Mam, you urusin tuh anak lu. Kalau anaknya pinter, dia bilang, lihat dulu dong bapaknya siapa. Tapi kalau anaknya PR-nya nggak selesai atau ditegur sama gurunya, Mam, you ngurus anak gimana sih? Wah, mudah-mudahan tidak ada yang lagi senggol-senggol, ya kesenggol-senggol, zoom kelihatan semuanya ya. Jangan disenggol-senggol. But you see, intimacy kayak gitu. Nanti abis itu, sorry ya, saya ngomongnya mungkin terus terang, tapi mudah-mudahan supaya kita nangkep pertanyaannya adalah intimasi itu kayak apa. Nanti malamnya si bapak bilang, Mam, ayo yuk, gak ada anak kecil ya pakai zoom, kita gak tahu siapa lagi denger gitu ya. Terus mamnya pikir, halo, baru tadi tanya, begini sekarang minta. You see, intimacy is not just that. Intimacy is this. Jadi holistik, dan tentu tidak ada daripada kita yang sempurna. Tapi disitulah kita pegang nggak janji Tuhan. Kita pegang gambar birunya Tuhan nggak pada saat dia bilang bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kalau kita udah nangkep kebenaran firman itu, maka Yohanes 10 ayat kedua bagian B-nya dia katakan bahwa apa? Aku adalah datang untuk membawa apa? Hidup dan hidup di dalam segala kelimpahannya. It starts in our marriage. Nah, jadi kata daripada intimacy yang sedang kita bicarakan ini, sekali lagi, tidak hanya cerita tentang satu subjek, tapi cerita secara holistik, kenapa manusia diciptakan tidak baik untuk hanya seorang diri saja. Gitu, Ron. I hope it's helpful. Wah, Dave, banyak nih yang mau ditanyakan. Untuk semua teman-teman, kalau ada yang mau tanya, silahkan raise hand atau chat ya, bisa langsung tanya juga. Sambil menunggu tadi, aku tergelitik dengan satu ini nih. Hai istri, hendaklah tunduk pada suami, gitu kan. Tapi dengan beberapa teman-teman ya sekarang ya, ini ada beberapa yang mungkin baru pertama kali nikah ya, ada di ini itu kayaknya baru nikah nih lagi hot-hotnya gitu kan. Ada juga yang mungkin udah anaknya belasan tahun mau kuliah gitu, udah yang lu lagi gitu. Nah, sekarang kita ada beberapa kasus teman-teman gitu. Bukan teman yang di sini ya, maksudnya teman-temanku. Itu biasanya dominan istrinya nih. Jadi lebih apa ya, yang ada satu teman tuh sampai cerita sampai nangis-nangis gitu. Jadi karena aduh suamiku tuh kok nggak ada, kalau nggak dikasih tahu dia nggak gerak gitu. Jadi dia gemes juga. Mungkin kan sebenarnya secara naluri gitu kan, istri kan ya harusnya yang dipimpin gitu. Tapi dia gemes karena kok kayaknya untuk masa depan suaminya juga kayaknya ya adem-adem aja gitu. Itu gimana tuh? Kan katanya harus tunduk gitu. Tapi ketika suami yang harusnya sebagai jenderal nih memimpin nggak bisa gerak gitu kan, istrinya udah hawanya udah deh gue aja yang ngambil gitu. Ya, Grace, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau kita nggak tahu apa itu yang namanya benar, maka kita tidak tahu pertumbuhan atau perubahan apa lagi yang saya harus kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, kita masih di Yohanes 10 ayat 10. Dan ini saya mau memberikan sebuah pemikiran, yaitu adalah di mana ada kebenaran, maka di situ pasti ada sampah. Okay, where there is truth, there will be trash. Okay, contoh apa yang sedang kita baru ceritakan. Kita harus tahu kebenarannya dulu, baru kita tahu yang salah, yang sampah itu apa. Kalau kita nggak tahu apa itu kebenaran, maka kita anggap ini boleh benar, ini boleh benar, ini boleh benar, karena kita tidak mengenali kebenaran. Oleh karena itu, pada saat kita mau bercerita tentang hal ini, ya, kita harus mengenali terlebih dahulu firman Tuhan yang mengatakan bahwa adalah apakah kamu bisa dipercayakan dengan sesuatu yang kecil? Kalau kamu tidak bisa percaya dengan sesuatu yang kecil, kamu tidak bisa percayakan dengan yang besar. Amin ya. Nah, kemudian firman itu ada lanjutannya by the way, Grace. Yaitu dia kata begini, kalau kamu tidak bisa dipercayakan dengan sesuatu yang bukan milikmu, macam mana aku bisa percayakan kamu dengan yang adalah milikmu? Kalau kamu tidak bisa dipercaya dengan sesuatu yang bisa kamu lihat dengan mata kamu, bagaimana kamu bisa dipercaya dengan sesuatu yang belum bisa dilihat? Dengan kata lain, untuk mengerti kebenaran daripada apa artinya pernikahan Kristen, kita harus mengenali dulu pernikahan yang sukses. Pernikahan yang Kristen, misterinya adalah kekekalan. Tetapi untuk bisa yang kekekalan yang kita tidak bisa lihat, yang besar, yang belum kita miliki,
Kita harus bisa dulu melihat yang bisa dilihat oleh mata. Artinya, teman-teman, saya encourage, memberikan tantangan kepada kita semuanya untuk bertanya nanti habis setelah acara ini, bertanya, Han, Sai, apa sih yang akan bikin kita tetap langgeng dan lebih romantis pada saat kita 50 tahun? Pada saat pernikahan kita 50 tahun. Karena 50 tahun itu bisa dilihat. Tapi kadang-kadang kita langsung lompatnya yang supernatural. Sehingga kita mengatakan, honey, you nunduk dong sama gua. Ya kan? Istrinya gak kalah. Apalagi setiap hari, tadi apa katanya Randy Hesti, katanya, tiap hari baca Alkitab. Dia bilang, oi, lu jangan ngomong doang. Alkitab cuma bilang gini, cintai istri lu, tahu? Nah, itu. Jadi kita cerita yang kekekalan. Tapi ngurusin yang kecil belum becus. Maaf ya, saya kan banyak yang gak kenal ya. Jadi saya ngomongnya ini cuman terus terang, tapi supaya kebenaran firman Tuhan benar-benar memberikan kepada kita kemerdekaan. You have to know first, kalau gak bisa maintain your marriage 10 tahun, gak usah deh cerita 10.000 tahun. Cerita dulu yang kecil. Oke? Jadi ini sekarang saya kasih pemikiran saya. Oke, Grace? Yaitu adalah kalau mau menikah 50 tahun, ada 3 kunci keberhasilan daripada sebuah pernikahan. Yang pertama adalah always in love. Ya, pernikahan itu dasarnya adalah cinta. Tadi Chris sama ini nyanyi lagunya aja, ayat firman Tuhannya udah ceritanya cinta, kasih. And it is the truth. The greatest of all is love. Ya, nah cinta dalam apa? 9 hal. Artinya teman-teman, kalau kemarin siapa tahu ya bapak-bapak ya teman-teman ya yang laki-laki gitu. Waktu pacaran, semuanya six pack. Sekarang semuanya jadi six pack, tapi six pack yang maju ke depan sebagai contohnya kayak gitu. You need to fall in love with each other secara fisik lagi. Ingat gak waktu dulu masih pacaran? Waktu saya lihat Julia di atas panggung, I said, oh my God, who is this beautiful, you know, di gereja boleh bilang seksi gak ya? Sexy girl that I fall in love. So, setelah 22 tahun, kami masih berjuang secara fisik untuk tetap sehat, untuk tetap ada. Sepadan again, oke ya? Love, ya tadi yang 9 hal yang tadi udah ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan yang sukses bercerita tentang komitmen. Komitmen, definisi ini ya, definisi komitmen, yaitu adalah harga yang harus saya bayar untuk masuk ke dalam pernikahan itu. Oke? Kalau seumpamanya, karena saya juga adalah konselor untuk pernikahan, saya selalu tanya, ayo komitmen, ayo harganya apa? Enggak kok. Kita sangat semuanya. Oke, saya bilang, you're not ready for marriage. Yes, you love him. Yes, you love her. Benar cintanya. Tapi kamu belum siap untuk masuk dalam pernikahan. Karena setiap pernikahan pasti ada harga yang harus dibayar. Oke? Di dalam kehidupan kita. Kita bisa masuk surga, betul? Tapi harganya itu bukan gratis. Harganya adalah Kristus mati di atas kayu salib buat kita. Dan itu mahal sekali harganya. Nah, maka di sini harga apa yang harus kita bayar? Untuk beberapa teman daripada kita, atau mungkin ada teman-teman yang suka main basket di sini, untuk saya, harga untuk bisa masuk dalam pernikahan adalah main basketnya seminggu sekali, hari Sabtu jam 7 pagi, waktu istri saya masih di Pulau Kapuk. Because not all time in the world is equal. Kalau dulu, sebelum masih waktu jomblo, saya setiap sore, jam 5 sore, pasti main bola basket. 365 hari bila perlu. That's the price to be in the marriage. Because my wife is more important than basketball. Itu harga yang harus dibayar. Jadi belajar olahraga baru. Belajar namanya bulu tangkis. Supaya bisa main jam 6 pagi, di mana istri saya masih di Pulau Kapuk setiap pagi. Jadi tiap pagi masih bisa breakfast. Sebelum breakfast, gue main bulu tangkis dulu. Kalau main basket, gak laku. Mainnya selalu malam, jam 5 sore. Maka saya miss makan dengan keluarga saya. Harga apa yang kita harus bayar? It's no longer about the team I, tapi adalah team us. Itu namanya harga bayar. Yang ketiga, yaitu adalah having fun. Banyak orang kelewat stres di dalam pernikahan. Pernikahan atau partnership, saya juga bingung gitu ya. Ada aturan main, pasal 2.3 berkatakan, ngeri banget tuh pernikahan gitu ya. Have fun. Have serious fun with your spouse. Oke? Itu 3 gitu ya, Grace ya. Nah, baru sekarang kalau kita udah bisa take care of this. Kita tahu bagaimana keep our fire. Kita punya love-nya ada. Kita tahu harga apa yang harus kita bayar. Kita punya serious fun. Oke, sekarang kita baru jawab. Bagaimana caranya supaya kita bisa sesuatu yang sifatnya itu lebih spiritual. Nah, firman Tuhan menggunakan kata istri, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk menggunakan kata hupeteso. Hupeteso itu adalah kata yang dipakai seperti pada saat Yesaya, Yeremia di dalam mimpinya bertemu dengan Tuhan dan mereka jatuh sujud
jatuh sujud menyembah Tuhan oleh karena the glory of God, bahwa apa itu Ron bisa bantu saya, glory of God itu bahasa Indonesianya itu apa namanya? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan sedemikian kuatnya di dalam ruangan itu, sehingga orang itu, bahkan seorang nabi tinggi sekalipun, dia harus jatuh tersujud di hadapan Tuhan yang demikian besar dan mulia. Hupeteso, itu namanya adalah yang dikatakan adalah itu apa namanya, submit, itu ya bahasa Indonesianya itu saya lupa. Ya, submit itu hupeteso. Jadi para suami, kalau Anda mau mengatakan adalah wife, you hupeteso dong sama gua. Tanya dulu sama diri sendiri ya, apakah Anda punya glory yang sehingga kalau masuk dan istri Anda istilahnya bilang adalah, oh suamiku yang begitu mulia yang masuk, dia pasti tunduk. Tapi kalau kita masuk, ya kalau ngomong sama teman-teman di luar gitu dong, oh ya gitu ya, oh luar biasa, seperti malam hari seperti saya gitu. Begitu saya buka pintu masuk rumah saya, oi gimana nih? Gak ada glorinya guys. Kalau gak ada glorinya, hupetesonya gak bisa masuk. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, istri kalau kamu tunduk sama suami, rahasianya adalah apa? Rahasianya adalah pada dasar Kristus sendiri. Di Taman Getsemani dia berdoa dan dia bilang begini, not my will be done, but thy will be done. Itu hupeteso terjadi di titik itu. Karena dia menyadari bahwa yang sedang Tuhan kerjakan jauh lebih besar dan jauh lebih mulia. Dan dia katakan, aku akan tunduk kepada kehendak Bapa, bukan kepada kehendak pribadiku. Jadi bukan berarti istri gak punya hak, istri gak punya pandangan, istri gak punya segala-galanya. Tapi adalah karena lebih mengikuti. Nah, di dalam hal ini saya kasih contoh supaya mengingatkan di dalam pernikahan kami. Anak kami yang pertama perempuan namanya Rachel. Nama Chinese-nya adalah Chai Xue Li. Li-nya ini adalah kata Mei Li ya. Kalau kita yang Chinese mungkin tahu ya, Mei Li itu cantik maksudnya gitu ya. Tapi Piao Liang itu juga cantik. Jadi Mei Li ini punya tujuan yang tepat. Mei Li itu supaya cepat aja tulisannya di kiri dan di kanan itu adalah Li, bacanya Li, kanannya juga bacanya Li. Li itu adalah rusa. Jadi konon zaman dulu seorang kaisar yang sedang mengarahkan panah dia untuk menembak seekor rusa, dia melihat bagaimana dua ekor rusa lompatnya begini, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Keharmonisan itu membuat kaisar mengurungkan niatnya untuk menembak rusa itu, dan dia katakan, bikin kata baru. Dia bilang, Han Mei Li. Dia katakan, begitu cantik sekali. Cantik apa? Cantik karena keharmonisan. Itu yang dimaksud untuk para istri pada saat Tuhan mengatakan, tunduklah kepada suamimu. So I told Rachel, saya bilang, Rachel, jangan ada seorang pun yang bilang bahwa perempuan adalah kelas 2. Perempuan itu goblok, perempuan gak layak untuk sekolah, perempuan gak boleh kerja, perempuan cuma bolehnya di rumah, perempuan. No, saya percaya dengan equality. Tetapi, the moment you say, you are my husband, ingat, kalau kamu bilang suami gua goblok, nah suami mau ke kanan nih, Anda memutuskan untuk ke kiri. Ingat, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia bilang, nah kena lo. Bisa kan? Mei Li sudah tidak cantik katanya. Dan satu mati, dua-duanya mati. Ingat, kita udah lagi tim kita, bukan lagi tim gue. Dan disitulah kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tetapi guys, laki-laki, ya saya yakin kalian juga udah pernah dengar khotbah-khotbah kayak begini, tapi saya perlu mengingatkan. Guys, untuk kita suami, dikatakan begini, suami-suami kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu bukan hanya sekedar untuk I love you, you love me, you know, you cook for me, thank you, say. Bukan begitu. Karena kata yang dipakai adalah kasih yang diberikan Kristus kepada kita, yaitu adalah kasih yang tidak bersyarat. Agape. Dia memberikan kasih yang agape yang tidak bersyarat, dan Tuhan bilang begini, guys, you do that to your wife. Karena pada saat kita melakukan itu, maka kita menunjukkan seberapa besar kasih Kristus. Dan apakah ada di sini yang berani mengatakan bahwa kasih saya kepada istri saya udah kayak kasih Kristus? Waduh, saya nggak berani sih ngomongnya. Supaya kalian tahu saya lagi di kelas berapa gitu ya. Kalau kelas yang paling bawah, itu namanya suffering. Ada sufferingnya. Setelah suffering, baru ada namanya sacrifice.
Kristus tidak hanya suffer demi mencintai kita, tapi dia sacrifice. Sacrifice apa? Dia sacrifice kehidupannya. Nyawanya sendiri diberikan untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti, nah tadi kan ini sudah saya menjelaskan fondasi ini. Satu adalah secara dunia 50 tahun, satu adalah apa yang Alkitab katakan secara kekekalan. Nah, sekarang pertanyaan adalah, kita sekarang udah dalam pernikahan, Fit. Terus mau bagaimana? Jawaban A, yaitu adalah Anda mau hidup berdasarkan apa yang Alkitab katakan, atau Anda mau hidup berdasarkan gengsi. Nah, kalau gengsi, nah, setelah selesai acara pada malam hari ini, unfortunately, Anda masih belum bisa kemana-mana. Tapi kalau kita mau meninggalkan gengsi dan kita bilang, it's not about you, it's not about me, it's about God. It's about the truth of the word of God. Ini cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjelaskan dengan plain language, dengan jelas-jelas sekali. Dia katakan begini, kalau kamu memiliki kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau malam hari ini kalian menerima firman Tuhan, ambillah kebenaran itu, dan kemudian merdekakanlah pernikahan kita. Artinya kalau selama ini kita dijajah dengan pemikiran-pemikiran yang salah, dengan tabiat-tabiat yang salah, kebenaran ini bisa memerdekakan kalian. So, saya gak bisa membuat kalian merdeka. Kalianlah the most important party, aktor terutama untuk memerdekakan pernikahan kalian. Oke? Nah, di dalam ini tentu saya harus nempelin beberapa pemikiran yang saya yakin tidak ada di sini, tapi siapa tahu lagi nanti dalam pelayanan ya. Kalau semuanya suami atau istri, siapa tahu ya zaman sekarang istri juga sih ya. Semuanya tiap hari ketemu istrinya digampar gitu ya, terus dipukul, ditonjok gitu ya, ambil pisau ditusuk. Ya itu tentu kita harus punya common sense ya. Kita harus punya common sense. Saya tidak lagi berkata bahwa marilah kita semuanya itu, atau mungkin bawa ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya adalah suami saya kalau setiap kali dikasih uang ya, langsung dipakai, terus kita mesti gadain rumah, gadain mobil, gadain apa. Ya, mungkin yang saya boleh tawarkan sebagai pemikiran, by the way, guys, kalau saya bilang pemikiran, saya nggak pakai ayat firman Tuhan, teman-teman di sini semuanya punya hak, gitu ya, punya hak, saya kasih tahu ya, ini ada recording yang di garis bawahi ya, punya hak, untuk tidak setuju sama saya. Ya, ini cuma pemikiran saya aja, tapi apa yang saya ajarkan kepada para CEO saya, apa yang saya ajarkan kepada teman-teman saya, dan di dalam pernikahan kami hidup dengan prinsip ini, forgive always, mengampuni selalu, always. Yang kedua, forget often. Jadi pelupa yang sering. Oke ya. Yang ketiga, discipline as necessary. Oke, urutannya harus jelas. Kalau urutannya langsung di atas adalah nah kan. Nah, kita langsung disiplin dulu, tapi kita tidak memberikan forgiveness, tidak memberikan pengampunan, dan kita tidak masuk dulu pemikiran ini perlu dilupakan atau tidak, maka kita tidak akan pernah bisa membangun sebuah jembatan supaya tempat di mana kita sekarang yang tidak ideal kepada di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa bangun jembatan itu supaya kita bisa mendekati kebenaran firman Tuhan. Gembala sidang saya, Pastor Jeffrey Rahmat selalu katakan begini. Dia bilang, jangan bawa standar kebenaran firman Tuhan turun kepada realita kehidupanmu. Tapi pastikan realita kehidupan kita setiap tahun menjadi semakin mendekati kepada standar kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya kita sebagai pengikut Kristus bukan hanya cuma mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi we want to be more like Jesus every day. Kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Artinya kebenaran firman Tuhan kita kenalin dia di sini. Tapi benar kehidupan kami belum ideal. Kalau gitu apa yang kita harus lakukan? Supaya kita bisa mengejar dan mencapai tingkat kebenaran firman Tuhan. Bukan bilang gini, firman Tuhan itu mah zaman 2000 tahun lalu. Tahu apa itu? Bagian 3000 tahun lalu. Aduh, udah basi, Mbak. Nah, jadi kita turunin dia, set. Boleh dong. Kalau zaman dulu istri-istrinya goblok-goblok. Kalau zaman sekarang kan beda dong. Pada saat kita lakukan itu semuanya, kita lagi bawa standar kebenaran firman Tuhan turun ke realita kita. Ingat Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi. Bukankah pada saat Hawa sebelum dia ambil buah yang harusnya dia tidak makan? Bukankah si pencuri itu datang? Dia mencuri. Tuhan berkata semua boleh makan. Kecuali satu jangan kamu makan. Dia datang kepada manusia, dia begini. Katanya Tuhan semua gak boleh makan ya. Nah ya, did you see that? Diputar-putar sedikit firman Tuhannya mirip tapi gak sama.
kebenarannya dicuri oleh si iblis itu. Oleh karena itu kita mesti waspada. Kita harus tahu, ya. Jadi kita mesti tahu dulu ini kebenaran. Ini kebenaran. Oke, ini realita kita. Apa yang kita lakukan? Stepnya yang pertama, pengampunan. Forgive always. Selalu. Tapi yang kedua, forget often. Pada saat saya mau menikah, papa mama saya pesan pernikahan dia kepada kami adalah begini. Ingat ya, kalau sudah mau menikah, sudah masuk dalam pernikahan, mulai dari hari ini, lihat problemnya besar, anggap problemnya kecil. Lihat problemnya kecil, anggap itu bukan problem. Supaya apa? Yang biasa joke-nya biasa di khotbah-khotbah gitu ya. Baru menikah, baru tahu istrinya pencet odol dari bawah, suaminya pencet odol dari tengah, bertengkar. Nah, itu namanya urusan kecil, dibikinin urusan gede. Nah, makanya nggak lupa-lupa. Nanti udah 15 tahun, udah 15 tahun tahu kita menikah, masih aja pencet odol di bawah. Kamu gimana sih? Kamu nggak kenal aku ya? Kita bilang begitu kan. Padahal kita pikir penting banget ya. Odol tuh mesti dipencet di bawah, di tengah, atau di atas. Atau sekarang supaya itu kita wastafelnya 2 aja. Wastafel lu, wastafel gua. Karena gua punya duit, udah 2 bedroom, 2 bathroom, lu 2 garasi, 2 living room. Supaya apa? Nah, bingung tuh kita lihatnya. Bukankah Tuhan bilang gini? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi, forget often. Jadi saya sama istri saya, aduh kalau mau diikutin banyak banget. Istri saya artis. Nih Roni kenal saya banget. Saya itu orangnya sangat rapi. Kalau kalian lihat kalender saya, wih, setiap 15 menit ada kotaknya, ada warnanya. Istri saya artis habis. Tapi di dalam 20 tahun, saya akhirnya memutuskan bahwa itu adalah problem kecil. Anak kita gak pernah gak makan toh, uang sekolah gak pernah telat dibayar toh, semuanya gak ada. Urusan kecil, anggap bukan masalah. Urusan besar, dipecah-pecahkan menjadi urusan kecil. Sehingga kita bisa cepat untuk melupakannya. Dan yang terakhir, benar. Kalau ada yang, contoh yang tadi saya kasih, ini adalah urusannya adalah domestic violence, sexual abuse, and something like that. Anda tidak perlu ada selalu dari situ, harus ada disiplin yang dilakukan. Ya, kita kalau mesti lapor polisi, lapor polisi. Ini ada Om Gunawan, ya bisa lapor kepada gembala sidang. Kita ada komunitas yang bisa melindungi kita. Gitu ya. Jadi jangan juga, saya nggak lagi ngajarin kita jadi yang istilahnya yang tidak bijaksana, yang dum-dum sedikit gitu ya. Jangan ya. Kita mesti jadi wanita dan suami-suami yang bijaksana semuanya. Oke? Oke. Wah, nih jelas, lugas, tajam dan dalam ya. Saya jadi bingung nih. Apa yang hadir di sini tertancap gitu di sanubari? Apa semuanya sudah terjawab dengan langsung atau tidak langsung? Karena saya masih belum lihat pertanyaan nih. Ya, ini kayaknya mungkin pada menyimak, Dave. Benar-benar berasapi itu sampai terpaku lah ya. Nah, kalau memang belum ada pertanyaan, saya ada satu hal lagi sih. Jadi saya ingat khotbahnya Om Gun. Om Gun tuh yang memberkati pernikahan kami ya. Nah, beliau udah kasih 1 Korintus 13 itu ayat paling klasik. Tapi satu ayat yang ditonjolkan itu sabar dalam menanggung segala sesuatu. Jadi bukan yang kasih itu yang indah-indah lah, yang murah hati, memaafkan, tapi yang sabar dalam menanggung segala sesuatu gitu loh, satu sama lain. Itu Nubuatan dari Om Gun. Itu nubuatan dari Om Gun yang masih relevan hingga saat ini, dan saya yakin 20-30 tahun lagi sampai akhir zaman ya. Gimana nih, Dave, kalau pasangan kita itu ya ternyata salib dalam hidup kita. Ternyata apa? Salib. Iya. Jadi gue kasih konteks nih, Dave. Ya. Ada satu mentor kita ya, Mes kan. Nah ini Nate itu mentornya si Mes. Dia datang ke Jakarta, ada gereja di situ. Jadi kita hadir di sana di Sultan ya. Waktu itu istrinya sudah kena Alzheimer ya. Jadi ada agak kurang connect lah. Itu very touching lah itu, karena kita pertama kali ketemu dengan istrinya dan sudah meninggal sekarang. Nah, kita ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Tiba-tiba out of the blue si Nate tanya, "Hey Ron, kamu pernah nggak menyakiti si Grace?" Wah, gue dengan pedenya jawab dong, "Kagak tuh."
Seakan-akan emang kayak refleks aja gitu, kayak enggak ya, ngap nah. Ya apalagi gampar kayak gitu-gitu enggak lah. Ya sakit-sakit dikit lah gitu lah ya. Baru nikah soalnya. Baru nikah ya, belum ada masa ya. Belum. Nah, terus dia bilang gini loh. Wah, one day trust me you will, dia bilang gitu. Suatu saat kamu akan nyakitin si Grace. Dan waktu itu terjadi, kamu datanglah ke salib. Ya, gue terus terang nggak ngerti sih maksudnya apa pada saat itu. But I remember that words ya. Till now, ya step by step mulai paham lah. Jadi pertanyaannya gimana tuh kalau kita yang sudah masuk ke dalam marriage dan ternyata pasangan itu salib hidup, what to do gitu loh. Maybe not to that point that extreme ya, emang sampai digambarin atau apa domestic violence, tapi ya cukup salib lah. Ya, Apapun problem. actually, apa namanya, you guys have the right, kalian punya hak untuk tidak setuju dengan saya ya. Tapi menurut saya pada saat Tuhan Yesus katakan adalah kalau kamu mau jadi pengikutku, ya dia katakan adalah kamu perlu untuk melupakan keinginan-keinginanmu, memikul salib yang kuberikan kepadamu, dan kemudian come and follow me, ikutlah aku. Ya, nah saya pikir pada saat Tuhan Yesus mengatakan pikul salib, dia gak lagi bilang pikul istri atau suami, atau pikul anak, atau pikul apapun itu. Saya seyakin-yakinnya saya bahwa setiap daripada kita dipanggil untuk memikul salib seperti Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Setiap daripada kita ada salib yang kita akan pikul, yang bahkan nama baik mungkin nggak harus sampai mati dalam konteks mati, tapi dalam konteks namanya nama baik kita itu diketawain sama orang, atau kita akan tidak punya bisnis itu dan tidak menjalankan opportunity itu dan tidak punya kantaunya, tidak punya cuannya mungkin. Tapi itu adalah salib yang kita ambil supaya apa? Supaya kita bisa menjadi mencapai tujuan kerajaan surga di atas muka bumi ini. Itu yang saya yakin. Jadi saya dalam konteks ini saya belum pernah mengatakan anak saya adalah salib atau partner saya atau apalagi istri saya. So maybe ini adalah cuma pandangan pribadi saya. No. Tapi dalam konteks yang barusan dikatakan bahwa kasih itu menanggung segala sesuatu, menurut saya itu yang tadi saya maksud Ron dengan kata bahwa adalah komitmen adalah harga yang harus saya bayar untuk ada di dalam pernikahan itu. Itu pertanyaan yang saya tanyakan pada anak-anak muda pada saat mereka konseling pranikah bersama dengan saya. I ask, what is the price that you will pay to be in this marriage? Kalau Anda tidak tahu harga yang harus dibayar, sama seperti mentornya Roni, menurut saya setuju 100%. Anda nggak tahu sebenarnya pernikahan itu apa. Anda pikir pernikahan itu adalah seperti jalan di surga. Pernikahan itu itu seperti adalah surga di bumi. Nah, kita yang menikahnya udah 5 tahun, 10 tahun, seperti saya dengan wanita yang sama 22 tahun, justru menyadari bahwa ada yang harus dibayar. Bukan karena saya gak cinta dia, tapi karena memang kita berbeda. Nah, kalau mau sebuah mantra, kira-kira begitu ya Ron ya. Mantra saya adalah, if it's important to her, it's important to me. Kalau itu penting buat istri saya, itu penting buat saya. Jadi bagaimana caranya untuk bisa kasih yang menanggung segala hal? Di dalam keluarga kami memiliki sebuah prinsip. Prinsipnya adalah kita akan hidup berdasarkan musim kehidupan kami, bukan berdasarkan opportunity, kantau, cuan yang ngetok di pintu rumah kami. Itu yang kami jalankan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Roni dari berarti kira-kira berapa ya Ron ya? 10 tahun, 12 tahun yang lalu, saya masih tinggal di rumah yang sama di tempat ini. Karena pada saat saya menginjakkan kaki di Jakarta, di Tangerang secara lebih spesifik, kami membuat sebuah perjanjian bahwa sampai umur kami 50 tahun, kami tidak akan pindah kota, tidak akan pindah pekerjaan, pindah rumah, pindah ini, pindah itu, cuman gara-gara ada bisnis yang lebih besar. Kami menolak. Dalam perjalanan saya dari tahun 2010 sampai sekarang 2022, saya sudah diberikan banyak kesempatan untuk bisa pindah kota, melakukan bisnis yang lebih besar, tapi saya sekarang setiap minggu mesti terbang ke Singapura, terbang ke Jepang, dan segala macamnya. Saya diundang bicara di negara-negara lain, tapi kami hidup berdasarkan musim kehidupan. So we say, no thank you, no thank you. Terima kasih Pak, terima kasih. Tapi mungkin kali ini tidak dulu. Dan saya diketawain sama banyak orang. Bang, kamu ini loh, punya potensi banyak. Umur 30 itu adalah prime age bro. Lu mesti berkarir dulu sekarang. Tapi kami tidak percaya dengan itu.
Kami percaya bahwa setiap anak yang diberikan kepada kami, musimnya adalah 18 tahun di dalam rumah kami. Aku, ayah, bertanggung jawab untuk besarin anak saya. Supaya apa? Nanti kalau udah 18, ditanya, Rachel, you nanti besar mau jadi apa? Gak tahu. Pelayanan? Ngapain ya? Kamu mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat gak? Untuk apa ya? Saya adalah sebuah kesaksian buat teman-teman semuanya. Bahwa anak saya tiga-tiganya cinta Tuhan Yesus. Anak saya tiga-tiganya gak disuruh, gak di ngapa-ngapain, tiap pagi saat teduh sendiri. Tapi kalau kita terus pindah-pindah rumah, yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa adalah karir papa lebih penting daripada besarin kalian. Tapi masa anak kita udah seumur kita ya, saya umurnya 42 tahun ini. Masa anaknya sudah segede ini 42, masih setiap hari saya ajak dia makan malam sama saya bimbing. Kalau iya, kalau anak Anda 40 tahun dan Anda masih membimbing dia seperti anak 5 tahun, itu adalah karena parentingnya, konsepnya salah. Justru waktu dia 0 sampai 5, saya harus ada di sebelah dia setiap hari. Anak saya tiga-tiganya belajar ABC 1, 2, 3, 4, dan seperti sekarang kali-kali 1 kali 1 sampai 10 kali 10, yaitu semuanya saya yang ngajar. Jadi saya nggak kasih ke sekolah, ini kamu sekolah aja, aku udah bayar, saya ada uang kok. Enggak. Jadi hidup berdasarkan musim kehidupan. Itu yang kita percaya, Ron. Oke? Nah, ternyata selama pandemi COVID-19 ini, semua orang adalah, aduh susah ya tinggal di rumah ya, aduh ya. Kami biasa-biasa aja itu. Malah kami merasa ada berkat terselubung. Akhirnya gue bisa meeting, saya bisa khotbah di New York, di Philadelphia, di mana-mana, cuma pakai Zoom kayak begini. Kalau dulu diundang, saya bilang, aduh Pak, bener-bener, Om, mohon maaf, bukannya nggak mau. Nanti kalau pas pergi ya Omnya, kami bayar loh, Fit, naik first class, apa gini. Saya, nothing to do with naik pesawat apa. It's something to do with musim kehidupan saya adalah membesarkan anak-anak saya. Jadi saya membangun karir yang cocok dengan musim kehidupan. Bukan anak mesti ikut papa mau ngapain. Nah, ini adalah filosofi ini berbeda nih. Ya, tapi sekali lagi saya berdoa supaya kita semuanya pakai sedikit garam ya supaya ada rasanya. Tidak semuanya harus sama. Saya nggak lagi ngajar doktrin. Saya hanya berbagi daripada apa yang sudah kami jalankan selama 20 tahun ini. Ya, dan itu yang membuat kami bisa. Dan Ron, 6 bulan yang lalu, out of the blue, saya berbicara di sebuah seminar. Adanya di Singapura melalui Zoom seperti begini, dan di dalamnya ada seseorang yang namanya Mary Riana. Setelah saya selesai ngajar, sebelum saya ngomong, dia ngomong. Setelah dia ngomong, saya ngomong. Waktu saya sudah selesai ngomong, ada orang WA saya, namanya Mary Riana. Dia bilang adalah, Fit, gue mau nanya dong, ngobrol kita di WA. Waktu ngobrol di WA, saya tanya dia begini, Mer, kalau saya boleh nanya, Mer, lu 10 tahun lagi mimpinya apa sih? Dia bilang begini, Fit, saya baru doa. Minta orang tanya, kamu yang dikirim. Dia bilang, kita makan siang yuk. Dan itu hari ini lahirlah sebuah perusahaan namanya MDCO, $1 Million Company. Saya lakukan ini selama kira-kira berapa tahun berarti? 10-11 tahun, Ron, di Indonesia. Kita kerja hidup aja menurut musim kehidupan kita. Tapi siapa? Ini yang penting ini. Kalau Tuhan yang memberkati, firman Tuhan mengatakan adalah usaha kamu itu kayak gak ada artinya. Nah, 11 tahun kami setia melayani keluarga kami, melayani pernikahan kami, hidup di musim kehidupan kami. Satu perkenanan, one favor of God is enough to change your life. Jadi, tiba-tiba dalam 2 tahun setengah ini, Ron, saya punya follower dari 1.000 jadi 13.000. Tiba-tiba saya diundang, disuruh mau diinterview masuk ke majalah ini, majalah itu. Kita sekarang terus bilang, aduh, no thank you. Dan posisi kita tetap no thank you. Karena itu tidak berguna untuk musim kehidupan kita. You see, belajar untuk hidup di musim kehidupan kita. Kalau kita lakukan itu, sisanya itu adalah Tuhan. Coba kalian bayangkan aja. Bukankah pengangkatan Yusuf cuma terjadi dalam satu insiden? Oke? Jadi kadang-kadang kita terikat atau kita kenangkep dengan apa yang dunia bilang. Itu sebabnya tadi saya mulai dengan apa kata dunia. Karena kalau kita nggak tahu apa yang selama ini sudah dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis, Anda sebenarnya nggak tahu kita lagi peperangan apa. Bukankah firman Tuhan yang mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penghulu-penghulu di udara. Melawan setan, iblis dengan segala taktiknya mereka. Jadi kita harus punya kekuatan. Kalau kita gak rooted, kita tidak tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, saya gak heran kalau semuanya kita cuma terikut arus daripada apa yang dunia katakan. Ya, tapi tentu sekali lagi saya mau pastikan teman-teman tolong boleh untuk tidak sependapat dengan David.
Saya cuma di sini karena anak saya nggak ada yang udah 25 tahun, 30 tahun. Nanti kalau anak saya 25 tahun semuanya udah gede-gede ya, Ron, dan ternyata semuanya cinta Tuhan, ngerti kekuatan mereka, berbakti buat bangsa dan negara. Nah, saat itu saya berani untuk bilang adalah ini 3 ini kalian ikutin. Kalau sekarang saya seperti teman-teman semuanya, mungkin di sini ada Om Gunawan sama Tante, ini yang anaknya pasti udah gede-gede. Saya masih dalam perjalanan. Saya nggak berani bilang ini pasti itu susah ya. Yang paling gede aja belum 15. Jadi mungkin 8 tahun lagi ya, kalau jadi ya dia masuk dalam pernikahan juga sehat, cari suaminya yang benar. Nah mungkin saya berani mengatakan bahwa this is good. Tapi untuk sementara waktu saya cuma bisa mengatakan ini yang sudah kami jalankan selama 20 tahun kira-kira. Dev, masih ada waktu nggak? Ini mulai banyak timbul pertanyaan nih sekarang nih. Dengan senang Masih hati. ada waktu? Dengan Masih ada senang waktu? hati. Oke, pertanyaan pertama, nanti cepat aja ya. Penjelasan tentang disiplin as needed itu seperti apa? Terus yang kedua, intimasi dalam pernikahan salah satunya keterbukaan antara suami dan istri. Apakah berarti tidak boleh ada privacy atau rahasia sedikit pun antara suami istri? Oke, yang pertama tadi disiplin ya. Disiplin itu artinya adalah, nih sekali lagi teman-teman semuanya, ini ada gembala sidang di sini, Om Gunawan dan Tante, kalian harus tetap mengacunya kepada apa yang gereja lokal kalian ajarkannya. Jadi bukan ditembak ya apa ya. Saya cuma hanya bisa mengatakan sesuai dengan apa yang saya lihat di kota New York dan di kota Jakarta, di mana saya banyak pelayanan di bidang-bidang ini. Waktu saya maksud dengan disiplin, kalau Anda dipukul, dan dipukul, saying sorry is not enough. Contoh disiplin. Dia harus masuk ke dalam rehab. Dia harus ketemu sama psikiater. Itu wajib. Dan di dalam kasus-kasus tertentu, mesti dilaporin ke polisi. Supaya apa? Supaya jerah gitu loh. Karena kalau nggak kena batunya, dia akan kembali dan menyakiti kita lagi. Tapi pengampunan bagaimana? Always. Jadi kalau kita dalam masa prosesnya itu kita seumpamanya, contoh, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi. Dipukul 5 kali. Pengampunannya berapa kali? 5 kali. Lupainnya? Ya jangan dong. Kalau udah tahu nih contohnya ya, setiap kali pulang mabuk-mabukan, patternnya nih, ya apa pattern itu apa Ron? Polanya udah kelihatan itu. Ya asalnya pokoknya pulangnya mabuk-mabukan, udah mabuk-mabukan kita digampar sama dia. Terus kita gini, amnesia, lupa. Lah berarti minggu depan kena lagi dong. Itu namanya gak bijaksana. Jadi you must protect yourself. Makanya forgetnya often. Tapi yang saya bilang contoh-contoh yang kayak urusan kecil kayak odol, ya ini kemudian ini kalau parkir mobil, saya udah pernah lainin orang parkir cuma gara-gara parkir mobil guys. Suaminya bilang kalau parkir mobil itu di parkiran rumah kita tuh ada garisnya putihnya. Parkir tuh jangan mencong-mencong katanya. Saya pikir aduh kok kayak gitu-gitu diingat-ingat ya guys, repot ya jadi istri juga susah gitu. Nah kayak gitu tuh gak usah. Forget often dan kemudian disiplin. Sekali lagi you must protect yourself. Ya jadi jangan jadi weakling gitu ya. Saya percaya Tuhan mengajari kita juga untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya kira-kira mudah-mudahan itu berguna ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi adalah tentang rahasia gitu ya. Nah, Alkitab mengajarkan kita sekali lagi ya. Tadi saya udah kasih contohnya, saya kasih dengan framework yang sama ya dengan gambar biru yang sama, yaitu adalah ini kebenaran, ini mungkin realita kita. Oke, ya. Maka kita harus belajar untuk bagaimana realitas saya semakin mendekati kebenaran firman Tuhan. Bukan turunkan kebenaran firman Tuhan, kita turunin ke sini. Oke? Nah, contoh. Oke? Kan rahasia itu definisinya adalah private life. Oke? Private life artinya adalah saya punya kehidupan yang private. Saya lagi mandi, ini saya ceritanya supaya melucu sedikit ya, supaya mungkin gak terlalu. Contoh ya, saya lagi mandi. Mandi saya cucinya adalah ketiak kiri dulu atau ketiak kanan dulu. Itu private life gua. Istri juga gak tahu, juga gak kenapa-kenapa sih. Tapi kalau ditanya boleh gak? Ya boleh-boleh aja sih. Ngerti gak ya? Oke. Nah, if you have closet, ada orang bilang nih, everybody, semua orang katanya, ada skeleton in the closet. Ada sesuatu yang kita sembunyikan. Itu sebabnya pernikahan membuat kita menjadi sepadan, lebih baik berdua daripada seorang diri saja. Artinya, kalau seumpamanya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lampau, dan Anda masuk dalam pernikahan dan bilang adalah, I don't want to say it.
you are not ready for marriage. You are not ready for marriage. Menurut saya, you are not ready for marriage. Jadi, keintiman hanya bisa terjadi pada saat manusia belum berbuat dosa. Katakan bahwa laki-laki dan istri dua-duanya telanjang, tetapi mereka tidak malu. Jadi masuk dalam pernikahan itu tidak ada lagi yang malu. Jadi tingkat di mana yang selalu tertutup, yang nantinya tidak lagi menjadi malu, yaitu adalah pada malam pertama kita memiliki hubungan seks dengan suami dan istri yang kita janji sehidup semati. Karena pada saat itu, pada saat kita pegang badan dia, pada saat kita cium dia, dan pada saat kita melakukan aktivitas seks itu sendiri, pada saat itu sudah tidak ada lagi kemaluan. Tapi kan tadi saya sudah bilang, intimacy atau seks itu gak cuma cerita tentang aktivitas seksnya doang. Berarti di dalam sini ada cerita tentang rahasia-rahasia kita punya. Jadi sekali lagi Grace, kalau ini konteksnya berarti adalah sekarang ini kan sudah di dalam pernikahan. Berarti kita perlu untuk ini kebenaran, ini realita kita. Kita bilang gini, Fit, gue masih ada nih yang kita sembunyiin. Udah berapa lama Fit? 18 tahun. Gak ada yang tahu di dunia ini. You see? You gotta open it up. Karena sampai kamu selama kita masih merahasiakannya, intimasi kalian masih bakalan terganggu. I promise you. Nanti kemudian kalian bilang begini, ya nih, istri gue susah, suami gue susah. Asal cerita duit, langsung deh bertengkar. Anda tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang holistik di dalam intimasi itu. Karena masih ada yang kita sembunyikan, yang kita katakan adalah, this is me. This is not us. Ini gue, ini bukan kita. Oke? Ya, jadi ada yang tadi saya cerita private life, menurut saya boleh-boleh aja ya. Saya rasa udah 22 tahun saya masih ada yang saya nggak tahu tentang Julia sih. Saya rasa saya masih pasti ada yang tahu. Nanti kadang-kadang masih ketemu sama mungkin teman SMA atau apa gitu, waktu ngomong gitu ya. I never heard of that story. Gak pernah dengar gua cerita kayak begitu. Gak usah kita sebelum begini, kita gak intimate ya. Temen lu lebih kenal daripada gua ya. Aduh, menurut saya ribet banget jadi orang gitu ya. Tapi again, kalau bukan yang sifatnya adalah private life-nya saya, tapi berhubungan dengan closet, ada skeleton in our closet, menurut saya kita perlu mengatakan kebenaran. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Nah, tapi di sini guys, ini bukan nyulap ya. Ini juga bukan kayak, interpretasi yang dengan kreatif. No, perhatikan dengan baik-baik. Pada saat Petrus ditanya, pada saat Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, in your mind, who am I? Dia tanya, menurut kalian aku ini siapa? Dia bilang, ada yang bilang kayak nabi, ada yang bilang kayak, ingat cerita itu? Kemudian Petrus berkata, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus bilang apa? Nah, dia bilang, benar kamu. Tapi itu saya bilang apa? Jangan ngomong sama siapa-siapa. Loh, terus Tuhan Yesus ingin ngajarin Petrus berbohong ya? It is not berbohong. Jesus is teaching Peter to have a delayed truth. Delayed truth is not a lie. Contoh, ini cerita beneran sekarang. Kita lagi di rumah sakit. Kita lagi di emergency room. Si suami dalam posisi keadaan kritis, kita harus membuat sebuah keputusan. Untuk supaya kita sedang membuat keputusan, kita tidak perlu 14 orang ikutan nimbrung bikin keputusan. Because this is about husband and wife, this is not about husband and wife plus paman, tante, kakek, nenek, pendeta, semuanya ikut semua, yang nggak perlu. So you delay the truth. Jadi kebenaran yang dipelankan untuk kapan sampainya, timing untuk disampaikannya, itu adalah yang diajarkan. Menurut saya, interpretasi saya tentang bagaimana caranya untuk menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran yang disampaikan dengan suka-suka kita kapan-kapan aja seenak gua, itu bukan kebenaran yang diikuti dengan kebijaksanaan. Tuhan Yesus umur 12 tahun waktu dia ketinggalan di rumah ibadah, he could have told everybody, don't you know I am Messiah? Instead, dia main riddle. Dia bilang begini, I am about the work of my father. Maka dikatakan mamanya bilang begini, dia menyimpan kebenaran itu di dalam hatinya.
Oke, jadi ada delayed truth. Dan di dalam pernikahan kita, kadang-kadang you need to practice delayed truth. Oleh karena itu, kalian mesti bertanya, why? Why? Oke ya, disinilah Anda perlu mengetahui bahwa roh kita adalah ciptaan Tuhan, tapi so is your mind. Pertanyaan adalah apa kita memiliki pemikiran yang sehat, pemikiran yang matang. Karena pada saat kita punya pemikiran yang sehat, pemikiran yang matang, ini bayangin ya. Kalau semuanya ini kepala dicopot gitu ya, terus kan otaknya dikeluarin ya. Kalau kita balik di bawahnya, ada tulisannya itu kecil banget, tapi tulisannya gini, made in heaven dengan nomor seri sekian. Karena otak kita juga ciptaan Tuhan. Jadi bukan cuma roh ciptaan Tuhan, tapi kepala kita, cara pikir kita, itu juga ciptaan Tuhan. Ya, jadi di sini saya mudah-mudahan saya titip kepada Om Gunawan, ini Ko Andi ya, sama Ron, ini pokoknya teman-teman yang leader di sini ya. Ini need a grain of salt ya. Jangan kemudian jadi suami yang lihai gitu ya, tukang tipu istri. Saya lagi ngajarin kalian dunia yang gimana-gimana. Tapi saya tidak pernah ngajarin kalian untuk berbohong. Tetapi you do need a delayed truth. Ya, anak saya waktu umur 8 tahun, yang paling besar nih Ron, 8 tahun, tanya saya, where do I come from? Pikiran saya, anak 8 tahun tanya, where do I come from? Kalau kita mikirinnya yang truthnya apa coba? Oh, karena papa mama cinta satu sama lain, kami berhubungan seks, berarti dari inseminasi, maka anaknya keluar dari sini. Ya, kayak gitu ya. You delay the truth. You delay the truth because he is not ready for the truth. Karena dia belum siap untuk kebenaran itu. Sama seperti dunia belum siap untuk kebenaran, maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kamu benar, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa. Ya, jadi itu mungkin secara framework saya bisa baginya sedemikian, Grace. Mudah-mudahan itu membantu yang bertanya dan juga teman-teman sekali. Oke, ya, thank you ya, Dave. Delay truth, jadi ingat ya bahwa nanti di akhir zaman nanti kita semua masing-masing dipanggil sebagai mempelai Kristus, the bride of Christ ya, nggak wanita nggak pria loh ya. Jadi gambaran keluarga itu perkawinan is not only a metaphor ya, tapi memang kita belajar dari situ untuk jadi semakin intim dan semakin serupa dengan Kristus. Oke, terima kasih David atas sharingnya. Kita tutup. Saya kasih ke panitia. Ya, saya kembalikan ke panitia bertugas. Thank you, David. Sama-sama, thank you. Baik, terima kasih. Kita sudah menerima firman Tuhan, sharing-sharing pengalaman yang luar biasa dari Pak David. Ada pesan yang luar biasa yang perlu kita lakukan, bagaimana Pak David bisa menjadi orang dipakai Tuhan yang luar biasa, hikmatnya luar biasa. Setiap jam 5.20 Pak David membangun hubungan intim dengan Tuhan yang akhirnya melahirkan anak-anak yang tanpa dikejar-kejar, anak-anaknya juga udah memiliki jam saat teduh sendiri, luar biasa. Dan kita tadi juga mendengar kesaksian dari Hesti, keluarganya dipulihkan, kuncinya juga sama, yaitu ketika rajin saat teduh, intim dengan Tuhan. Begitu juga dengan Pak Randy, mencari Tuhan di mana tadi? Getsemani ya, Taman Getsemani, mencari Tuhan, luar biasa. Jadi kita mau ambil kesimpulan supaya kita bisa intim dengan Tuhan dan intim dengan keluarga kita makin harmonis, makin diberkati dan dipakai Tuhan. Mari sama-sama kita bangun keintiman kita lebih lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Pak David, sekali lagi Tuhan Yesus makin memberkati pelayanan Pak David. Thank you. Dan kesempatan kali ini saya mau sampaikan ada berita yang luar biasa, mengembirakan buat kita, bahwa ibadah KKM pada malam hari ini kita sedang merayakan ulang tahun keluarga muda PCC yang ke-5 tahun. Ya, Pak Andi ya? Ke-5. Ya, ke-5 tahun, artinya masih seusia anak saya ini, masih ngemesin, lucu, unyu-unyu. Luar biasa. Dan ada kabar gembira buat kita semuanya untuk teman-teman, Bapak Ibu yang join di ibadah Zoom malam hari ini, akan menerima souvenir dari
Komisi Keluarga Muda. Ya, berupa disebutkan enggak Pak Andi? Ya, sebutkan aja. Om. Oke, berupa payung. Ya, boleh deh tepuk tangan buat kita semuanya. Kalau ada bercandaan suka bilang sekali lagi dapat payung. Jadi ini kita ikut sekali lagi Keluarga Muda dapat payung. Besok lagi ada ibadah Keluarga Muda, ikut sekali lagi pasti dapat berkat yang luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu bisa ambil souvenir payung tersebut ke sekretariat gereja ya dengan menyebutkan nama Bapak Ibu dan pasangan. Ya, nanti ada petugas di sekretariat akan melayani Bapak Ibu, ambil langsung ke gereja. Jadi kita nggak melayani pelayanan dosen ya Pak Andi ya? Nggak ada kiriman ya. Jadi langsung datang ke gereja, jadi Bapak Ibu sekalian beribadah. Mungkin yang belum beribadah, ayo mendaftar, ayo beribadah, ambil souvenirnya, dan mari bersukacita bersama. Oke, kesempatan kali ini kami mohon Bapak David untuk mendoakan kami Komisi Keluarga Muda, pengurus dan seluruh kami yang join pada malam hari ini. Kami mohon Bapak David bisa berdoa buat kami. Terima kasih. Dipersilakan Pak David. Ya, mari kita bersatu di dalam doa ya. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau adalah Allah yang dari awal rencanamu adalah baik dan adalah sempurna. Kami bersyukur untuk boleh mengenali bahwa Tuhan Engkaulah yang merancang pernikahan, kehidupan, dan perjalanannya. Dan Kau katakan tidak baik kalau manusia itu hanya seorang diri saja. Itu sebabnya kami berterima kasih Tuhan untuk 5 tahun yang Tuhan sudah tambahkan buat keluarga muda Petra Community Church, yaitu pelayanan yang untuk bisa melayani pasangan suami istri dan juga orang tua muda. Kami berdoa Tuhan, supaya apa yang sudah kami lihat, apa yang sudah kami cicipi, apa yang sudah kami rasakan selama 5 tahun ini, menjadi hanya sebuah prekursor terhadap sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih mulia, yang sedang Tuhan titipkan di dalam komunitas ini. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang mengatakan bahwa lampu baiknya adanya ditaruh di dalam sebuah ruangan, dihidupkan supaya orang-orang yang di dalamnya bisa melihatnya. Itu sebabnya kami berdoa supaya ada pernikahan-pernikahan yang dirubahkan oleh Tuhan, yang dimana anggur baru boleh tercurah di dalam kehidupan daripada pernikahan di dalam komunitas ini, dan dengan orang-orang yang hadir, dengan orang-orang yang diundang. Kami berdoa supaya Tuhan ada lampu-lampu, ada cahaya-cahaya yang ditaruh di dalam ruangan ini, dalam komunitas ini. Sehingga menjadi terang, sehingga kami boleh senantiasa mengkoreksi diri kami. Senantiasa kami boleh memperbaharui diri kami. Sebab itu adalah sebagai suami ataupun istri, sebagai ayah ataupun sebagai ibu. Supaya kami boleh terus membenahi diri kami. Sehingga kami mendapatkan diri kami semakin hari semakin sepadan dengan pasangan kami masing-masing. Dan kami berdoa supaya komunitas ini menjadi kota di atas bukit yang tidak bisa tersembunyi. Bukan karena komunitas ini mau memberitahukan kepada dunia keberadaannya, tapi aku berdoa supaya karena melalui pernikahan-pernikahan di dalam ruangan ini, di dalam komunitas ini, aku berdoa melepaskan berkat-berkat Tuhan. Supaya yang kalian hidupi menjadi sesuatu yang bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga it is just impossible. Tidak mungkin untuk teman-teman, tetangga, dan komunitas di mana kalian berada tidak bisa melihat buah-buah itu, menikmati buah-buah itu. Mereka mungkin tidak mengenal Yesus yang ada di dalam pernikahanmu, tapi mereka menikmati buah daripada pernikahanmu. Kalau kalian kirim anak-anak kalian ke sekolah, aku berdoa supaya anak-anakmu menjadi cerminan Kristus oleh karena pernikahanmu, oleh karena keberadaanmu. Aku melepaskan berkat ini supaya tetap ada di dalam kehidupanmu. Supaya kehidupan pernikahanmu menjadi sukses, menjadi mulia, dan menjadi berkat dimanapun kau berada. Kami menghalau segala pekerjaan iblis, siasat daripada penghulu-penghulu udara yang mencoba untuk mencuri kebenaran firman Tuhan, menghancurkan pernikahan. Kami katakan tidak berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami minta supaya kebenaran firman Tuhan sendiri yang menjadi pegangan setiap daripada keluarga. Kami berdoa supaya dari sana melahirkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus,
sehingga Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Aku ucapkan berkat-berkat ini dalam kehidupan daripada pengurus, kepada Om dan Tante Gunawan, Andi dan Olivia, dan juga semua orang yang terlibat di dalam pelayanan ini, dan juga setiap pernikahan dalam pernikahan ini. Aku ucapkan berkat-berkat Tuhan, supaya the grace and the mercy and the favor of God ada di dalam kehidupan kalian setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan pernikahan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa,